Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Ajus Pagi. Pemirsa, kita akan menuju ke informasi berikutnya, di mana Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin melantik 6 staf sus di Kementerian Pertahanan, sekaligus pemberian anugerah Satya Lencana Dharma Pertahanan. Salah satu staf sus yang dilantik, selebritas Deddy Corbuzier yang akan menangani bidang komunikasi sosial dan publik. Bersediakah saudara-saudara bahwa saya... Pemirsa, selebritas Deddy Corbuzier dilantik menjadi staf khusus Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin. Pelantikan ini dilakukan bersama kelima staf khusus lainnya di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Gedung Kementerian Pertahanan Jakarta Pusat. Deddy dipercaya untuk menangani bidang komunikasi dan juga publik. Dalam kesempatan yang sama, Menhan juga memberikan penghargaan Satya Lencana Dharma Pertahanan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka di bidang pertahanan. Pengangkatan staf sus ini bertujuan memperkuat kolaborasi dalam menjaga kedaulatan negara. Jadi sebelumnya ditunjuk sebagai Duta Komponen Cadangan atau Komcat TNI AD 2022 dan juga mendapat pangkat Letnan Kolonel tituler. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Bersedia. Pemirsa, Mahkamah Agung mengecam kericuhan yang terjadi saat sidang kasus dugaan pencemaran nama baik antara Rasman Arif Nasution dan juga Hotman Paris. MA bahkan menyebut peristiwa tersebut merendahkan marwah pengadilan. Kegaduhan terjadi hingga ada pengacara naik meja di Pengadilan Negeri Jakarta Utara saat sidang pencemaran nama baik dengan terdakwa Rasman Arif Nasution dan saksi Hotman Paris Hutapea. Peristiwa ini akhirnya sampai di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menegaskan oknum pengacara pembuat kegaduhan di persidangan harus ditindak tegas karena dinilai merendahkan marwah pengadilan atau contempt of court. Mahkamah Agung akan memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk melaporkan kejadian contempt of court tersebut kepada aparat penegak hukum dan sekaligus melaporkan oknum advokat tersebut kepada organisasi yang menaunginya dengan permintaan agar oknum tersebut ditindak tegas atas pelanggaran etik yang dilakukan. Tidak hanya sampai di situ, Mahkamah Agung juga menyoroti tim kuasa hukum Rasman Arif Nasution yang menolak keputusan majelis hakim sidang digelar tertutup. Tolong Yang Mulia. Ya, kenapa? Ini seharusnya tidak ada yang harus tertutup untuk umum, Yang Mulia. Karena chattingan ini sudah beredar di mana-mana dan saudara Hotman ini sudah bicara di mana-mana dan kasus Vina Eki juga ada kaitannya dengan pelecehan seksual bahkan dibunuh. Tolong yang adil, Yang Mulia. Kami minta supaya media meliput secara live, Yang Mulia. Mahkamah Agung kembali menegaskan bahwa keputusan sidang terbuka atau tertutup itu otoritas hakim yang dijamin penuh undang-undang. Mahkamah Agung meminta Pengadilan Negeri Jakarta Utara melaporkan peristiwa ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Buntut naik ke meja ruang sidang, Kongres Advokat Indonesia memberhentikan pengacara Rasman Arif Nasution, Firdaus Oiwobo sebagai anggota. Ya, Firdaus Oiwobo menanggapi santai pemecatannya dan mengaku telah pindah ke organisasi advokat lainnya. Pengacara Rasman Arif Nasution, Firdaus Oiwobo, dipecat dari keanggotaan Kongres Advokat Indonesia atau KAI buntut kegaduhan di sidang kasus dugaan pencemaran nama baik antara Rasman Arif Nasution dan Hotman Paris. Firdaus yang diketahui sebagai anggota DPC KAI Banten dipecat lantaran dinilai telah merusak marwah dan etika profesi advokat akibat naik meja saat terjadinya kericuhan di sidang Rasman dan Hotman.
Keputusan tersebut diambil setelah DPP KAI melakukan rapat besar dengan seluruh DPC KAI di 35 provinsi. Kita sudah akan kirimkan ke Mahkamah Agung untuk melakukan pemecatan secara resmi kepada dia bahwa sumpahnya harus dicabut dan dia tidak boleh lagi beracara. Dan saya harapkan kalau dia kemudian pindah ke organisasi lain, advokat, itu haknya yang bersangkutan. Tetapi agar Mahkamah Agung melihat bahwa apa yang dilakukan yang bersangkutan itu terikat dengan dia. Ya, jadi kita berharap itu tidak dilanjutkan lagi atau dikabulkan lagi sumpah yang selanjutnya. Sementara itu, Firdaus Owiwobo menanggapi santai pemecatan dirinya dari keanggotaan Kongres Advokat Indonesia. Menurutnya, organisasi tidak bisa sembarangan mencabut berita acara Sumpah Advokat. Dirinya pun mengaku kini sudah menjadi bagian dari organisasi advokat lain. Mana bisa pengacara yang bersumpah kepada Allah SWT yang dilegalkan negara mau dicabut sembarangan. Banyak pengacara yang udah dipenjara saja karena kasus-kasus mencuri uang negara dan lain masih bisa jadi pengacara. Bagaimana itu pelajaran hukumnya itu si pengacara internasional? Udahlah, udah kalah lagi aja kamu sama saya. Udah kalah lagi Hotman Paris. Udah, jangan teriak-teriak. Ya, tuh denger tuh. Mahkamah Agung loh yang ngomong. Walaupun Firdaus ya sudah dicabut, sudah dipecat oleh KAI, dia sudah masuk lagi ke Feradi WPI. Itulah caranya multibar ya, bukan single bar bos. Ya, single bar pun nggak bisa sembarangan mencabut berita acara sumpah orang. Paling-paling karena sanksi moral, dianggapnya pengacara ini bla 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 itu. Nggak ada bos yang namanya otak itu. Jangan banyak piknik bos. Hotman Paris, jangan banyak piknik. Malu kau teriak sana teriak sini, minta perlindungan sana, minta perlindungan sini. Aduh, kasihan sekali kau bang. Udahlah bang, urus cucu, anak, atau abang jual Lamborghini lah. Jual Lamborghini, ayo bareng-bareng sama saya. Seperti saya bagi tanah ribuan meter, hektaran untuk masyarakat. Sebelumnya, aksi Firdaus Owiwobo yang naik ke meja saat terjadinya kegaduhan di ruang Pengadilan Negeri Jakarta Utara menuai sorotan. Kejadian berlangsung saat sidang pencemaran nama baik dengan terdakwa Rasman Arif Nasution dan saksi Hotman Paris Hutapea. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, praktisi hukum Saur Siagian menilai organisasi advokat di Indonesia telah rusak dan bobrok. Ya, dirinya pun menilai perlu dibentuk Dewan Etik Pengacara agar peristiwa ricuhnya sidang Rasman Nasution versus Hotman Paris tidak terulang lagi. Saatnya sekarang kepada seluruh organisasi advokat, seperti dia misalnya. Ini juga menyedihkan dalam dunia advokat. Dipecat dia dari organisasi yang lama. Pada malam hari ada organisasi advokat menelepon dia yang saya dengar langsung ketua cabang daripada advokat. Ya itu adalah menurut Firdaus. Ini sudah. Itu apa? Apa nama lembaganya apa? Kongres Advokat. Pakai. Iya. Kongres Advokat Indonesia. Jadi Anda dipecat oleh Kongres Advokat. Iya. Dan kemudian diterima oleh Kongres Advokat Indonesia. Iya, enggak. Saya dipecat oleh DPP. DPP, tanpa ada proses kode etik. Oke. Lalu saya telepon jam 11 malam, dipecatnya jam 9 malam. Oke. Hari Minggu, pas liburan. Jadi hari libur. Oke. Jadi saya tanya sama ketua provinsi, "Bang, kenapa saya dipecat?" Beliau bilang, dorongan masyarakat. Ya, karena dorongan masyarakat. Terus tadi Anda ditelepon lagi untuk dijadikan ketua, maksudnya gimana? Saya ditelepon oleh beberapa ketua umum organisasi. Yang sama? Organisasi yang baru. Namanya? Namanya ada Pradi WPI, ada Pradi Perjuangan, ada Pradi A, Pradi B, dan termasuk Kongres Advokat yang baru juga yang lain menelpon saya, "Adinda masuk sini aja, segera," kata dia. Bahkan dijadikan ketua di sana? Ya, saya dijadikan, dan alhamdulillah saya terima satu. Saya jadi ketua Provinsi Banten, jadi ketua Pradi WPI. Pradi WPI namanya? Pradi WPI ya. Oke. Artinya adalah bahwa kalau dia dituduh sebagai contempt of court, tapi ada organisasi advokat pada detik yang sama, kemudian menerima bahkan mempromosikan. Kamu dulu ketua nggak? Artinya apa bang? Artinya adalah begitulah rusaknya sekarang organisasi advokat kita. Oleh karena itu menurut saya melalui suara bersuara, rakyat bersuara ini, saatnya semua advokat kita sudah menggagas. Kita kemarin sudah bertemu supaya terbentuk yaitu Dewan Kode Etik. Kalau ada seperti Firdaus misalnya, dia merasa katakanlah tidak adil.
kemudian dia lari ditampung di sana, nggak ada artinya juga. Tetapi dengan ada satu dewan kode etik, siapapun yang melakukan pelanggaran tidak bisa dia lagi. Keinformasi lainnya pemirsa, momen hangat dan akrab terjadi saat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini menyambut kedatangan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Landut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Ya, Presiden Prabowo juga mengantarkan Erdogan hingga ke hotel. Hujan turun cukup deras saat Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan tiba di pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Selasa malam. Erdogan tiba bersama istrinya, Emine Erdogan. Presiden Prabowo Subianto menyambut langsung kedatangan Presiden Erdogan. Ditemani Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Prabowo menanti Erdogan turun dari tangga pesawat. Kemudian Erdogan dan Prabowo berjalan bersama dalam naungan payung yang digenggam Erdogan. Kehangatan kedua pemimpin negara ini pun menyeruak di tengah cuaca dingin dan rinai hujan. Prabowo dan Erdogan lantas menaiki mobil yang sama menuju sebuah hotel di Kuningan, Jakarta. Prabowo mengantarkan Erdogan hingga hotel tempat Erdogan menginap. Selanjutnya, kedua kepala negara akan melakukan pertemuan Dewan Kerjasama Strategis tingkat tinggi di Istana Bogor, Jawa Barat. Sebelumnya, Prabowo juga pernah bertemu Erdogan di Ankara, Turki saat masih menjabat Menteri Pertahanan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, kini Anda tidak perlu lagi khawatir akan penyakit jamur kulit. Iya, karena produsen obat jamur kulit ini ada meluncurkan sebuah program dengan memanfaatkan teknologi AI untuk mencegah penyakit kulit sedini mungkin. Kalpanax bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia yang didukung oleh Kemenkes RI meluncurkan sebuah program bertajuk Sigap. Program merupakan bentuk komitmen Kalbe untuk membantu masyarakat Indonesia yang menderita jamur kulit. Dengan inovasi teknologi terbaru yang memanfaatkan AI atau Artificial Intelligence bertujuan untuk mempermudah deteksi dini penyakit kulit yang dapat disebabkan oleh jamur, sehingga pengobatan dapat dilakukan sedini mungkin. Makanya kita meluncurkan AI Skin Check. Jadi sebenarnya aplikasi yang bisa dipakai oleh semua orang dimanapun, kapanpun gitu. Dan ini kan sifatnya juga sangat rahasia ya. Tiap orang mungkin punya lokasi jamur yang berbeda-beda atau di daerah yang sensitif, yang tidak boleh dilihat orang banyak. Tapi dia juga sebenarnya pengen tahu apa yang gejala yang dialami dia, gatal-gatal yang dia alami itu jamur atau bukan. Kalpanax juga menyediakan mobil sigap untuk melayani konsultasi dan pemeriksaan kesehatan kulit gratis serta aktivitas edukatif. Mobil sigap akan berkeliling ke 20 kota di Indonesia dari Februari hingga Mei mendatang. Kami dari Ikatan Dokter Indonesia sangat mendukung sekali rencana dari PT Kalbe, Consumer Health, kemudian terkait dengan edukasi dengan ada mobil sigap, terutama terkait dengan penggunaan AI untuk mendiagnosa penyakit jamur dan juga terkait dengan bagaimana kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait dengan bagaimana kalau seandainya mereka terkena sakit jamur. Itu bisa menjadi salah satu penyebab jamur itu datang di kaki dan juga tidak baik juga untuk atlet apabila kita tidak tangani karena mungkin bisa jadi di
pakai terus dan lama-lama luka dan nggak baik juga untuk latihan kita jadinya nggak maksimal. Jadi menurut saya ini sangat bagus dan sangat membantu terkhususnya untuk atlet dan juga orang-orang lain. Kalpanas hadir dalam 2 varian, yaitu salep dan krim, sehingga dapat disesuaikan dengan area infeksi. Dengan peluncuran serangkaian program ini, Kalpanas berharap dapat menjadi solusi jamur bagi masyarakat Indonesia. Dari Jakarta, Naura Syafika, Jaka Samsa, iNews melaporkan. 3 pemain keturunan Indonesia yang tengah berkarir di Liga Eropa tertarik untuk bergabung dan membela skuad Garuda. Informasi olahraga akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami.